Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam pagi ini kami dari Spam tetap ini dengan jalan yang begitu ya ada berlanjut keluar dengan cara dulu harus sampai ke pusat balai pengajian Kuala Lumpur. Tadi ada di sana pusat pengajian balai Kuala Lumpur di tempat ini ya. Banyak pengunjung ramai yang datang. Jemaah hanya saya bertanya walaupun ada karena sakit tidak semuanya dapat bersilaturahmi dengan pengurus panitia dan juga jemaah di balai ini. Surau Al-Falah. Mudah-mudahan kami dapat kemenangan Al-Falah. Para jemaah sekalian, bahwa saya berjalan kemana dari Aceh ke Indonesia, dari Sulawesi, datang saya ini sebenarnya sudah orang untuk kali ini hanya mendapat umur misalkan saya ada lagi cita-cita untuk datang ke Indonesia berhubung dengan sangat saya jalan ke Aceh untuk berkegiatan juga dapat selesai jadi datang ke Malaysia. Hanya masih dalam kegiatan itu karena dan lama baik untuk Ibrahim dan juga dulu ya sebabnya anak sakit dapat untuk kembali dapat bersilaturahmi. Nah, yang saya sampaikan di mana-mana adalah perkara ketauhidan. Jadi tauhid ini yang dimaksud ialah karena agama Islam ini agama tauhid. Jadi kalau tauhidnya tidak kuat, maka agamanya tidak kuat. Jadi Islam ini tidak kuat kalau tauhid itu tidak kuat. Tauhid adalah bersih Allah dari teman. Tauhid ialah bersih Allah dari teman. Allah
tidak berteman, Allah sendirinya, bahwa untuk kita bermakrifat dengan Allah, bahwa kita harus beriktikad, berkeyakinan Allah itu bersih dari teman. Maka untuk tauhid ini dibagi kepada 3 tingkatan. Pertama yaitu tauhid awam, atau juga dikatakan tauhid akidah. Jadi kebanyakan kita Islam yaitu tauhid awam, tauhid akidah. Untuk mendapatkan tauhid ini berhajat kepada dalil, akal dan nakal. Jadi untuk mendapatkan Allah, Esa itu berhajat kepada akal dan nakal. Nakal yang dimaksud Al-Quran dan hadis, akal yang dimaksud burhan, yaitu dengan dalil akal. Umpamanya contoh, mengapa Anda bermakrifat Allah itu Esa? Apa tanda Allah itu Esa? Allah itu ada, ada alam, ada makhluk, ada kita. Karena kita ini berkeyakinan tidak ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Kita baru itu didahului oleh tidak. Maka tentu ada yang kadim yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi melihat kepada alam ini ada penciptanya, itu Allah, maka mendapatkan Allah dengan dalil akal. Karena kita tidak mungkin kita jadi sendiri, nah kita sifatnya berubah-ubah. Dia mengadakan perubahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya dalil akal. Dalil akal nakal, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad. Berarti itu dalil nakal. Lau kana fihima aliyatun ghairallah lafasadata. Kalau ada pada langit dan bumi ini Tuhan selain Allah, sungguh hancur langit dan bumi ini. Jadi ini tauhid yang pertama, itu tauhid awal, tauhid akidah. Tauhid ini perlu kita pelajari supaya mensahkan ibadah kita. La tasihul ibadah illa bimakrifatillah. Tidak sah ibadat kalau kita tidak mengenal orang yang kita sembah, mengenal Allah dan sifatnya yang wajib, mustahil, harus, supaya ibadah kita sah. Dan nantinya kalau kita meninggal, kita dikuburkan dalam kubur orang Islam. Jadi kita sudah dalam Islam. Dan kedua adalah tauhid khawas. Jadi tauhid khawas ini, dia dalilnya bukan lagi akal dan nakal, bukan lagi dalilnya ada alam, maka adanya Allah. Tauhid khawas ini, yaitu dalilnya adalah dalam istilah hakikat, mukasyafah, ada musyahadah, ada muayyanah, dan lain-lainnya.
berarti mukasyafah, terlihat keberadaan Allah pada batin kita, terlihat sifatnya, terlihat zatnya, musyahadah, sehingga hilang yang lainnya. Yang demikian itu tidak terkait lagi dengan asbab bagi orang yang bertauhid khawas. Bagi orang yang bertauhid khawas, perubahan-perubahan yang terjadi adalah tasrif ilahi takdir azali. Langsung Allah yang takdir pada azal. Bukan namanya perubahan itu lihat asbab. Asbab hanya ada tumbuh-tumbuhan karena ada hujan, asbab. Lalu dia tidak, bukan hujan yang penyebab adanya itu. Yang menyebabkan adalah tasrif ilahi. Namanya kita sakit, bukan asbab kita ada pergi ke dokter, berobat macam, tidak. Itu adalah takdir ilahi, tasrif ilahi. Karena di dalam pemahaman tauhid khawas, Allah Ta'ala itu Tuhan, yaitu telah ada ilmunya pada azal untuk menentukan pola ada itu, dan juga telah disimpankan oleh Allah asbab di dalam ilmunya pada azal. Jadi perubahan itu buta asbab, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menyembunyikan asbab. Jadi yang memberi bekas tidak ada asbab, hanya Allah semata. Jadi ini adalah tauhid khawas. Dan yang ketiga ada tauhid khawasul khawas. Tauhid khawasul khawas ini yaitu Allah yang mentauhidkan dirinya dengan diri. Sesuai dengan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk mentauhidkan Allah setelah pandai dalam wujudnya, hanya itu Allah memberikan dirinya pada diri. Setelah kita kembalikan Allah, tahulah kita bahwa tauhid yang demikian itu Allah sendiri yang mentauhidkan, tidak sanggup oleh makhluk ini. Makanya Islam ini bisa kuat dan kokoh kalau umat Islam dapat memahami dan juga merasakannya, menetapkan di dalam batinnya tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas. Karena dengan tauhid khawas ini bahwa dia telah bertambah ini bahwa Allah itu dekat. Dalam tauhid khawas dia berkeyakinan Allah itu dekat. Sesuai dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni apabila bertanya akan engkau dariku oleh hambaku, katakan bahkan dekat Allah itu daripada surat yang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu antara manusia dan hatinya dekat sekali.
Makanya kalau dia telah yakin Allah terdekat, hanya yang paling cinta yang dicintai ialah orang yang paling dekat. Maka Allah itu lebih cinta baginya daripada istrinya, daripada anak dan keluarga. Jadi Allah itu tidak selalu tidur di dalam hatinya. Allah bukan bertauhid awas. Jadi mengapa kita tidak seperti itu, tidak hadir Allah berguna-guna kita dengan Allah dalam batin kita? Kita tidak paham kita mengenai tauhid awas. Semua tauhid awam, tauhid akidah, dikatakan juga tauhid ilmu, dikatakan juga tauhid iman. Jadi belum dapat kita bertauhid hati. Hati artinya terlihat keberadaan Allah atau tauhid roh, artinya hanya Allah, hilang lainnya dalam pandangan. Makanya kita tidak dapat salat dengan khusyuk. Salat dengan zuhud, dengan khusyuk, karena tadi ada lebih tauhid awas. 2 rakaat kita salat dengan zuhud lebih bagus daripada beribu rakaat kita salat dengan tidak zuhud. Jadi makanya orang tasawuf dia mau tambahkan bagaimana supaya dia itu bisa khusyuk, bisa tuh pahalanya banyak. Tapi kalau orang syariat, bagaimana supaya dia bisa sembahyang berjamaah, itu aja. Tapi salat jamaah lebih bagus daripada salat sendiri. Allah berikan 27 derajat pahalanya. Tapi kalau tasawuf dia perlu zuhud dan khusyuk. Kalau dia dapat melakukan itu bukan 27 derajat, beribu-ribu. Ini dalam ajaran tasawuf. Para jamaah sekalian, bagaimana juga kita maklumi bahwa tauhid itu tidak kelihatan. Juga ma'rifat. Ma'rifat ini juga terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ma'rifat awam. Ma'rifat awam ini untuk membedakan sifat-sifat kadim dengan sifat-sifat yang lain. Untuk membedakan sifat kadim, oh ini sifat Allah, ini sifat baru, sifat makhluk. Jadi untuk membedakan Allah dan makhluk, maka itu kita bermakrifat. Jadi makrifat Allah untuk sekedar membedakan antara Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kedua, makrifat kawas. Jadi makrifat kawas ini sudah tajali oleh Allah di dalam batinnya. Tajali sifatnya, tajali zat. Baginya orang yang bermakrifat kawas dia lebih tahu Allah daripada alam. Sama dengan Allah kendali alam ini dulu. Jadi kalau makrifat awam berarti alam ini dalil Allah madlul. Jadi kalau sudah makrifat khawas, dia lebih tahu Allah dari alam. Makanya Allah kendali alam ini madlul, makrifat khawas.
Makrifat kawas ni datang dari tajali sebab dia terus berjalan sampai tajali sifat di dalam hadrat. Makanya dia itu tahu dengan kunhi sifat setelah hilang sifatnya di dalam sifat Allah. Jadi ini makrifat khawas. Dan ketiga yaitu makrifat khawasul khawas. Jadi makrifat khawasul khawas ini tidak ada dalil, tidak ada syai', tidak ada wasiat untuk mendapatkan makrifat khawasul khawas. Karena yang bermakrifat pada waktu itu Allah yang bermakrifat. Setelah pandai wujudnya, maka Allah yang bermakrifat. Yang mengetahui dirinya dengan dirinya. La ya'rifuhullah illallah. Tidak mengetahui akan Allah malaikat Allah. Semua bagi kita waktu Allah mengembalikan wujud kita merasakan kita lemah untuk mendapat makrifat yang maka di dalam pengajian makrifat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-syari'atu aqwali, syariat itu kataku, at-tariqatu a'mali, tarikat itu amalanku, al-haqiqatu ahwali, hakikat itu kelakuan hatiku, al-ma'rifatu raksumali, makrifat itu modalku, modalku makrifat. Jadi kalau Allah telah memberikan makrifat pada seorang hamba, maka cukup dengan makrifat untuk menempuh kehidupan dunia dan akhirat, apalagi untuk menghadapi sakaratul maut. Jadi inilah ajaran mengenai tauhid dan makrifat yang dikembangkan dalam pengajian perasaan dan sufi ini, agar supaya benar-benar umat Islam ini dapat yaitu memperbaiki sifat-sifat nafsu yang jelek. Artinya jangan mereka itu sangat cinta dunia dan juga supaya mereka itu artinya bisa tabatul, artinya memutuskan sangkutan kepada selain Allah. Mereka bisa bertobat yang baik, bisa bermuhasabah dan bisa ibadah, serta dia kembali kepada Allah. Tapi bisa dia itu berakhlak bagus, sedangkan sifat-sifat nafsu yang jelek dalam hatinya. Dengan demikian juga dia bisa berkasat, berkemauan, berazam untuk bisa dia cita-cita dapat mencintai Allah, dekat dengan Allah. Dan juga kayak mereka itu keringan hatinya, apapun yang dia lihat Allah. Kalau dia bersih daripada berpisah dengan Allah, kalau betul-betul tamkin, kalau dia dapat bisa hidup dengan merujuk, dia bisa panah dan bakar, bisa tahqiq dengan pengertian
tauhid. Dengan tauhid jam'i, artinya tauhid yang lepas daripada kesyirikan dan kenifakan. Jadi ajaran tasawuf yang ini kurang dipelajari dan kurang diminati, kurang pelajari, kurang diletakkan dalam dada umat Islam, sehingga maka Islam ini tidak akan berjaya kalau ketauhidannya lemah, kalau makrifatnya kurang. Apapun yang dia lakukan, bahwa untuk mengukuhkan agama ini tidak akan diperoleh. Jadi boleh kita melakukan apa yang kita lakukan, tapi harus dengan dasar makrifat dan ketauhidan, baik dalam segi ibadah, segi muamalah, gaul, dan dalam segi kehidupan yang kita tempuh, berusaha dan segala macam. Lalu kita rasakan makrifat. Mudah-mudahan Allah akan dibantu oleh Allah, karena dengan tauhid seperti tadi, makrifat kita dekat dengan Allah, karena Allah senantiasa peduli kepada kita. Maka demikian sajalah barangkali sedikit penyampaian pada malam yang berbagi ini. Kami rombongan dari Aceh sangat terima kasih kepada pengurus kepala telah dapat kami artinya silaturahmi dapat sampai ke tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.